Ini adalah sebuah kasus kehamilan pada bekas sesar, di mana kehamilan terjadi pada area dehiscence. Kasus ini sendiri adalah kasus kematian janin pada usia 13 minggu, di mana janin sudah tidak berkembang sejak 10 minggu. Namun yang menjadi masalah adalah pada saat kita merencanakan untuk melakukan evakuasi, sejawat melihat adanya suatu kondisi pada area bekas jahitan, sehingga mengakibatkan tertundanya tindakan untuk melakukan evakuasi yang sebelumnya direncanakan kuretase. Di sini kita melihat bekas jahitan yang sudah terpisah antara bagian dari porsio, serviks, dan bagian dari isthmus uteri, tempat di mana segmen bawah rahim yang dulu dilakukan sesar, dengan aliran darah yang cukup masif masuk menembus area tersebut, sehingga dipikirkan apabila tindakan kuretase dilakukan, tentunya akan cukup berbahaya dan berakibat dengan perdarahan yang sangat-sangat dahsyat. Pasien ini kemudian dirujuk dan saya lakukan pemeriksaan. Terlihat dinding depan bagian SPR telah terpisah seluruhnya dan sudah tidak menyambung, di mana bagian depan yang harusnya seluruh miometrium ini terjahit tersisa ditutupi oleh selaput serosa yang tipis, dan itu langsung berhadapan dengan epitel kandung kencing, sehingga ini ada suatu kasus juga ancaman ruptura uteri yang mengancam. Dinding depan telah terpisah sepanjang 1,4 dan dinding belakang 2,25, yang harusnya keseluruhan ini terjahit secara utuh, sehingga ini adalah dehiscence yang nyaris jebol. Kita bisa mengamati pola aliran darah yang masuk, di mana aliran ini cukup berdenyut dengan kencang, dengan kecepatan aliran stream yang cukup kuat. Jadi apabila kita lakukan kuretase manual, ini cukup berbahaya dan berakibat dengan perdarahan yang sangat masif bisa terjadi. Perlu kita pikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan terus melakukan kuretase? Tentunya bisa berakhir dengan perdarahan dan berakhir dengan histerektomi dalam kondisi emergensi. Ataukah kita akan melakukan tindakan konservatif dengan mungkin memberikan metotrexat agar kehamilan yang sudah cukup progresif sekitar 13 minggu ini bisa berangsur-angsur trophoblasnya mereda dan baru kita lakukan kuretase? Ataukah kita memutuskan untuk melakukan histerektomi sekaligus mengevakuasi janin secara keseluruhan dengan rahimnya? Sekali lagi, ini adalah bekas SC yang sudah terpisah dehiscence sepanjang 1,5 atau sampai 2 cm pada dinding depan dan dinding belakang yang sudah tidak terjahit lagi, dengan lapisan tipis serosa di permukaan bagian depan, sehingga bisa dibayangkan apabila tindakan kuretase kita lakukan bisa berakhir dengan perdarahan. Opsi yang dipikirkan adalah mungkin melakukan rekonstruksi rahim dengan cara melakukan histerektomi dengan mengeluarkan janin dan plasenta, lalu dilakukan rekonstruksi untuk menjahit kembali
bila memungkinkan dinding rahim yang sudah terpisah ini. Namun kembali pada kapabilitas, kemampuan, dan sarana yang kita miliki, sehingga benefisial apa yang terbaik bagi pasien yang kita berikan, agar tidak terjadi kondisi perdarahan ataupun kondisi lain yang membahayakan, seperti misalnya false root pada kuretase yang bisa berujung pasien terjadi fistula antara uretrovagina, di mana dinding epitel bladder dan dinding depan serosa ini sangat tipis dan bisa saja terjadi fistula. Jadi sekali lagi, ini adalah kasus kematian janin pada sekitar 13 minggu, di mana janin sudah sekitar usia 10 minggu tidak berkembang, di mana bekas jahitan sesarnya sudah dehiscence dan tidak memungkinkan apabila kita lanjutkan tindakan kuretase. Bisa berakibat dengan perdarahan yang sangat-sangat masif. Janin sendiri terlihat normal meskipun sudah tidak berkembang sejak 10 minggu. Sekali lagi, perlu dipikirkan cara yang seksama, matang, dan teliti untuk melakukan evakuasi janin dengan kondisi rahim sudah dehiscence seperti ini. Tindakan apa yang akan kita ambil dan kita pilih perlu kita inform konsenkan pada pasien.